Halo teman-teman, selamat datang di kelas Introduction to Entrepreneurship in Business Communications. Nama saya Resi Aman Patrick, bisa panggil saya Resi atau Patrick. Ini ada nomor WA saya untuk segala komunikasi bisa melalui telepon. Selamat datang di sesi 1 Introduction to Entrepreneurship in Business Communications dengan judul The Role of Entrepreneur and Industrial Landscape. Apa sih itu entrepreneurship? Banyak yang bilang entrepreneurship sebagai disiplin ilmu itu adalah sebagai ilmu kewirausahaan yang dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang entrepreneur atau kita bisa sebut wirausahawan. Kita sudah sering dengar kalimat sebuah bangsa bisa maju jika wirausahanya maju. Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka, dapat dibuktikan dengan negara-negara maju di dunia, diantaranya Amerika Serikat, beberapa negara di Eropa, Singapura yang paling dekat, dan beberapa negara maju lainnya. Mereka bisa maju karena masyarakat negara tersebut banyak yang berwirausaha. Sekarang ini di dunia bisnis, dunia korporasi, itu pilihan kerja ada dua, pilihan pekerjaannya. Antara kalian ingin menjadi karyawan atau bergerak sebagai wirausahawan, di mana sebagai wirausaha kalian adalah orang yang cenderung risk taker, yang suka tantangan, suka hidup yang bergejolak dan tidak takut gagal. Nah, biasanya kalau Anda yang ingin bekerja sebagai karyawan biasa itu punya tendensi untuk menjadi risk avoider, dalam arti tidak suka tantangan, tidak suka hidup yang bergejolak, dan takut gagal. Kalau lihat di Indonesia sendiri nih, dari tahun sebelum-sebelumnya, mungkin yang udah ada data realnya tahun 2017, di Outlook-nya itu, secara umum presentase jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun 2017 itu baru 3,1% dari jumlah penduduk. Persentase tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, atau Thailand, yang masing-masing memiliki persentase sebanyak 7% sampai 5% dan 3%. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10% dari jumlah populasinya. Di sini kita bisa lihat ada 3 pilar yang menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan wirausaha di Indonesia, yakni satu itu marketplace-nya, kedua adalah dukungan pembiayaan, fundingnya dari mana gitu, dan ketiga adalah pengelolaan logistik. Nah, ini biasanya ciri khas yang didapatkan oleh wirausahawan. Pertama, mereka membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Kedua, keleluasaan dalam mengatur pekerjaan, jadi banyak time management-nya ya, lebih gampang. Ketiga, mengasah potensi diri semacam kreativitas dan sebagainya. 4, menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar. Dan yang paling di nomor 5 itu adalah memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri sendiri. Kekurangannya adalah ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan. Bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha tersebut, ada tanggung jawabnya pastinya terhadap karyawan yang dipimpin. Terus ada juga berkemunculan risiko kehilangan berbagai macam investasi, beban kerja yang lebih berat, meskipun waktu dan ritme bekerja cenderung fleksibel. Itu adalah contoh-contoh kekurangannya. Banyak yang mengira kalau kita lihat entrepreneurship itu, banyak yang mengira tuh kalian ada di posisi paling atas kan, kalian bos besarnya lah, the big boss. Tapi cenderung dan bawah-bawah ini adalah staff-staff kalian. Jadi kalian tinggal order aja ke mereka. Tapi sebenarnya fungsi dari entrepreneurship itu, kalian sebagai bos besar, kalau dalam dunia entrepreneurship adalah kebalikannya. Kamu di sini, ini adalah staff-staff kalian. Kalian harus tahu opportunity-nya yang kalian bisa dapat dari mereka semua. So you have to pick the right people in the right team.
to have the right team lah, in the right place, right division gitu. Jadi kalian ada di sini. Oke, berikutnya baru-baru ini kan ada isu mengenai, bukan isu sih, tapi kita berada di dunia yang disebut sebagai industri 4.0. Apakah itu industri 4.0? Dalam singkat kata itu adalah digitalisasi. Digitalisasi berarti meraknya inovasi dan kreativitas. Gitu. Dimana di situ muncullah tidak hanya conventional entrepreneurs, orang yang berwirausaha secara konvensional, tradisional, tapi karena mengarah ke digitalisasi ada yang disebut technopreneurship. Technopreneurship bisa didefinisikan sebagai yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris seperti PC lah, gitu sebutnya. Jadi mereka harus saling berinovasi kalau di dalam istilah technopreneurship itu. Apa yang possible di dalam teknologi, apa yang bisa dilihat di marketplace itu, dan apa yang diinginkan oleh calon pengguna. Itu yang harus dilihat dalam dunia technopreneurship dan inovasi. Salah satu contoh, mungkin kalau kalian suka pernah nonton Iron Man, Tony Stark lah, kan bisa lihat dia itu sebagai figur technopreneur gitu. Oke, adapun beberapa definisi dan untuk cara mengidentifikasi entrepreneur, nanti kalian bisa lihat di materinya itu dari tulisannya Peter F. Drucker. Dia menyebut entrepreneur sebagai berikut. Dari Zimmerer juga dia ada istilah sendiri untuk ini. Tapi yang kita harus tahu bahwa itu mereka berdua lah, kita ambil contoh dari Drucker sama Zimmerer, mereka itu sebenarnya tidak berperan dalam dunia entrepreneurship, sehingga the real definition of entrepreneur itu is only one word actually. Mindsetnya itu yang harus kita olah, yang kalian harus ada. It's not about education or talent atau you as a risk taker atau risk avoider, tapi dalam entrepreneurship everything is about hustling. Hustling dalam arti to hustle ya. Kalian bekerja keras non-stop 24/7. Itu definisi precise tentang seorang entrepreneur atau siapa yang bergelut di entrepreneurship itu, dunia entrepreneurship. Pokoknya kalian harus hustle. Oke. Nah, sekarang ini selain adanya technopreneur yang tadi saya sebut, ada juga creative entrepreneur. Gitu. Creative entrepreneur itu bisa dirangkum dalam tiga faktor ya. Pertama dari segi kreatifnya itu, artnya itu, talentanya di mana, mindsetnya di mana, ability-nya seorang itu ada di mana. Kedua tentang knowledge-nya dia, itu bisa dilihat dari pendidikannya dia sama teori-teori yang dia gunakan sebagai dasar dari prakteknya dia itu sebagai creative entrepreneur. Dan yang ketiga adalah experience, pengalaman. Semua orang udah banyak yang dengar istilah practice makes perfect. Practice is based on your experience. Nah itu. Jadi dalam creative entrepreneurship itu ada tiga hal, yaitu being creative, art itself, having the right knowledge, sama having the proper experience dari sebelumnya. Oke, kita bisa ke di Indonesia sendiri ada yang disebut BECRAF, Badan Ekonomi Kreatif. Itu mereka menyampaikan bahwa di tahun 2017 saja jumlah persentase usaha perusahaan ekonomi kreatif menurut Dinas Kelamin Pengusaha itu ternyata banyaknya di perempuan, ada di 54% dan laki-laki di 45%. Jadi sekarang ini yang memimpin justru di Indonesia sendiri dalam segi creative entrepreneurship itu adalah wanita. Dan banyaknya itu biasa kalau kita lihat itu ada di kuliner dan di fashion.
Banyaknya ini pasti masih di kuliner ya. Oke. Dalam Backcraft itu kembali lagi ada 16 subsektor kreativitas itu. Di slide ada saya jelaskan, ada beberapa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, ciri khas entrepreneur. Mereka passionate, proaktif, committed, motivated, kreatif lagi kembali, sangat fleksibel, sangat fokus, dan team builder and good communicator. Oke, sekiranya itu saja untuk sesi pertama, nanti saya akan sampaikan untuk materi-materinya. Kembali lagi di sesi 1 Introduction to Entrepreneurship in Business Communications. Di sini saya akan sampaikan soal diskusi untuk sesi pertama. Sangat simple. Saya hanya butuh memberikan satu pertanyaan saja untuk kalian. Menurut Anda, jenis bidang wirausaha apa yang akan menjadi tren 5-10 tahun ke depan? Jelaskan alasannya, disertai contoh dari berbagai sumber. Terus berikut ada soal quiz juga untuk sesi ini. Jadi tiap sesi nanti ada quiz, nanti bisa dikasih juga materinya ke kalian. Ini ada hanya 5 pertanyaan saja. Soal pertama saya bisa kasih langsung, definisi wirausahawan adalah apa? Kedua, ciri-ciri entrepreneur yang sering muncul adalah, nanti kalian tinggal pilih aja, pilihan ganda A, B, C, D, E. Yang ketiga, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk maupun jasa yang telah ada merupakan salah satu jiwa kewirausahaan apa. Yang keempat, di bawah ini fakta yang menyatakan situasi dan kondisi iklim kewirausahaan di Indonesia kecuali. Dan nomor 5, di bawah ini adalah keterampilan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan dalam melakukan startup bisnis kecuali. Nah, itu kalian tinggal jawab aja A, B, C, D, E, ada pilihan ganda. Oke, sekian, terima kasih.